bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Lurah Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ahmad Baiki mengatakan kepada Media 7 TV bahwa Musrenbang merupakan kegiatan tahunan untuk menyusun rencana pembangunan dan perlu diketahui dasar hukumnya. Pertama, Instruksi Gubernur Nomor E0002 Tahun 2022 tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2024. Dan yang kedua, Surat Edaran Sekda Nomor E0050 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024. Simak beritanya. Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menyepakati rencana kerja pembangunan tahun anggaran yang direncanakan Musrenbang kelurahan. Dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategi yang kita bahas pada saat ini ada di tingkat-tingkat RW, kata Lurah Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ahmad Baiki mengatakan kepada Media 7 TV pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023. Sedangkan wadah dalam menyusun program kelurahan di semua bidang. Selain itu, Musrenbang dilaksanakan untuk menyusun rencana anggaran dan kegiatan pada tahun berikutnya. Ini tujuannya untuk apa, Pak ya? Iya, tentunya sesuai dengan namanya ya, Musrenbang, walaupun yang sekarang ini trennya itu adalah sidang kelompok ya, Musrenbang, yang mana ini merupakan suatu musyawarah untuk merencanakan pembangunan yang saat ini berada di Kelurahan Rawa Barat. Nah, hasilnya adalah perencanaan yang telah dilaksanakan melalui rembuk RW di tiap-tiap RW ya, yang pada saat ini kita bahas ke dalam sidang kelompok berdasarkan prioritas-prioritas yang ada di tiap-tiap RW. Demikian. Usulannya apa aja nih, Pak, yang Ya, seperti yang telah sama-sama kita saksikan tadi melalui sidang kelompok, bahwa memang saat ini ya sedang tren ya, khususnya untuk di Rawa Barat ini, yaitu ada beberapa instansi SKPD yang harus ikut dalam kegiatan sidang kelompok ini ya, seperti misalnya SDA ya, terkait dengan saluran ya, bina marga terkait dengan jalan maupun penerangan ya, maupun tadi juga dalam sidang kelompok ini banyak juga pembahasan yang hubungannya terkait kewenangannya itu dengan Sudin Perhubungan. Terus untuk kendalanya apa, Pak? Sebenarnya kalau untuk kendala tidak ada, hanya saja memang ternyata ada beberapa usulan ini ya, dari 25 usulan prioritas yang diajukan oleh masing-masing RW yang ada di Rawa Barat ini. Ternyata itu ada beberapa usulan itu yang saat ini belum bisa diakomodir ya. Ada juga usulan ya yang ternyata bisa masuk ke dalam usulan langsung. Terus usulan tadi yang nggak diterima itu nanti diajukan untuk tahun yang berikutnya gimana? Iya, jadi memang usulan yang belum bisa diakomodir ini karena memang ada perbedaan ataupun ada prosedur atau SOP dalam perencanaannya. Misalnya tadi ada luasan ya, ataupun ternyata secara kondisi di wilayah ini memang belum bisa diusulkan karena masing-masing SKPD ini mempunyai aturan ya, mempunyai SOP ya, terkait usulan-usulan mana yang sekiranya memang itu bisa dilaksanakan ataupun belum bisa dilaksanakan. Kemudian ada juga ternyata dalam usulan yang belum bisa diakomodir ini
itu ternyata masuk ke dalam Infobank di tahun 2023 ini. Nah, ya, dengan demikian yang belum diakomodir ini kemungkinan juga ini bisa dilaksanakan di tahun ini karena sudah masuk ke dalam Infobank 2023. Demikian. Untuk rencana pembangunannya ini nanti jatuhnya biasanya bulan apa Pak ya? Iya, kalau terkait kapan akan dilaksanakannya perencanaan, yang jelas ini kita akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, ya sesuai dengan kewenangannya. Dan biasanya dari instansi terkait ini menginformasikan survei sudah dilaksanakan, tinggal mungkin dari segi perencanaan terkait dengan anggarannya. Yang jelas setelah pelaksanaan sidang kelompok ataupun musrembang kelurahan, ini akan berlanjut ke tingkat kecamatan, ke tingkat kota, bahkan mungkin nanti sampai ke tingkat provinsi. Dan jika memang semua usulan ini sudah diakomodir dan dikembalikan kepada instansi masing-masing, nah ini tentunya nanti tahap selanjutnya akan sampai kepada proses perencanaan terkait dengan anggarannya. Demikian. Terus acara ini yang tadi yang dihadiri siapa? Jadi saya Iya, yang jelas untuk kegiatan kita pada hari ini tentunya ada beberapa narasumber dari Subanpeko, ya, dari pihak kecamatan yang kebetulan juga dihadiri oleh Pak Wakil Camat, ya, maupun dari sektor terkait yang memang dalam sidang kelompok ini, ya, perencanaan pembangunan ini membutuhkan informasi penjelasan dari instansi terkait seperti perhubungan, SDA, Bina Marga, ya, lingkungan hidup, maupun instansi-instansi yang secara tidak langsung nanti ke depannya mungkin ada keterkaitan dalam hal koordinasi. Kalau untuk dari unsur kami, ya, di Rawa Barat ini, yang jelas ya unsur perencana mulai dari RT, RW, ya, LMK, ya, tokoh-tokoh masyarakat, ada keterlibatan juga dari Karang Taruna, FKDM. Intinya semua elemen masyarakat ini turut berperan serta dalam mensukseskan kegiatan Rembuk RW sampai dengan sidang kelompok yang kita laksanakan pada hari ini. Demikian. satu lagi Pak, mingguan Bapak apa nih pada warga nih Pak? Iya, tentunya yang jelas untuk warga masyarakat, ya, usulan atau perencanaan yang menjadi buah pemikiran masyarakat ini sudah kita fasilitasi melalui sidang kelompok ini. Ya, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa langsung dilaksanakan, ada hal-hal yang mungkin perlu perencanaan yang lebih matang. Ya, harapan saya, ya, mudah-mudahan warga masyarakat ini tetap sabar, ya, dalam menunggu mungkin proses terkait dengan usulan yang sudah direncanakan, dan tentunya juga berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi harapan dari warga masyarakat ini bisa difasilitasi oleh semua instansi terkait yang berada di Pemda DKI Jakarta ini. Demikian Trimedia 7 TV melaporkan dari Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, serta like Media 7 TV. Terima kasih. Ya, itu orang lagi. Ya. Anu sebagai PKK atau sebagai pendamping atau sebagai